pertama saya ngantor pakai Vespa. Tiap hari pakai Vespa. Senin tanggal 3 Maret 2025 kita dapat hadir pada apel besar ASN se-Kabupaten Subang. Walaupun dengan kondisi kita sedang berpuasa, 6.30 kita sudah hadir, tapi ini semua semata-mata hanya demi pelayanan maksimal untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Subang. Urusan pilkada sudah selesai. Hari ini hanya ada satu bupati, hanya ada satu matahari. Yang lalu biarlah berlalu. Yang jelas bagi saya ada yang lebih penting dari sebuah politik, yaitu kemanusiaan. Ada yang lebih penting dari sebuah politik, yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Siapapun Bupati Subang hari ini tidak punya tim sukses, tidak punya saudara, tidak punya teman yang harus diprioritaskan oleh Bapak Ibu semua. Saya tidak akan melihat faktor like and dislike, saya tidak akan melihat faktor A, B, C, D, tidak akan. Yang saya lihat hanya kinerja Bapak dan Ibu semua. Dan mulai hari ini saya tegaskan, ini bukan hanya embel-embel, tapi betul-betul untuk segala sesuatu rotasi, mutasi itu Rp0 itu saya pertanggungjawabkan dan saya tidak akan pernah sekalipun mengambil. Saya punya target Bapak Ibu, 2 tahun saya menjabat, jalan itu harus selesai dalam 2 tahun kepemimpinan saya. PR jalan harus sudah selesai. Selanjutnya baru kita beranjak ke PR-PR kita yang lain. Kita harus perbaiki jalan-jalan kita. Kita harus perbaiki pelayanan kita terhadap masyarakat. Siap nggak Bapak Ibu semua? Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya memohon dukungannya dari Bapak Ibu semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Subang. Dan ini efisiensi, mohon maaf kalau saya tidak mengukur efisiensi ini memang untuk infrastruktur. Dan itu saya tidak mau banyak ini itu. Yang penting itu jalan-jalan itu semua bisa selesai. Masyarakat kita itu tidak muluk-muluk Pak. Masyarakat itu yang penting pelayanan kesehatannya bagus, pelayanan publiknya bagus, cepat, jalannya mulus. Saya minta waktu ke Bapak Ibu setahun sampai 2 tahun saja kita untuk fokus dulu di jalan. Setelah itu baru kita ke hal-hal lainnya. Tapi di satu sisi kita fokus di jalan. Saya sekarang menyampaikan. Saya berharap pelayanan untuk masyarakat itu bisa ditingkatkan. Untuk Disdukcapil, DPR PTSP berharap Pak, nanti itu ke depannya saya benar-benar nggak mau lagi ada orang Pamanukan, orang Pantura, ngeprint KTP, bikin KTP, KK dan lain-lain itu masih harus Subang. Saya mohon dimaksimalkan gimana caranya di Pantura dan di Selatan itu bisa mengeluarkan KTP, KK dan segala macam hal-hal yang berdasar yang menjadi kebutuhan pelayanan dasar. Coba dong nanti tolong dikaji, Pak, dan buat sesimpel mungkin, buat segampang mungkin untuk masyarakat dan jangan bertele-tele, jangan diproses ribet. Jadi saya juga membuka ruang publik saya di media sosial saya untuk menerima masukan-masukan dan keinginan-keinginan masyarakat. Bapak Ibu mau dicatat, tolong dipantengin medsos saya karena setiap Kamis malam jam 7 sampai jam 9 dan setiap Minggu malam jam 7 sampai jam 9 saya akan live di media sosial saya. Sehingga saya ingin interaksi antara masyarakat dengan saya ini dinamis, tidak ada gap, tidak ada jarak, sehingga semua pelayanan dasar itu bisa terpenuhi.
seminggu awal saya bekerja, saya akan mendatangi OPD-OPD. Dan sengaja pula OPD pertama yang saya datangi ini Bapenda. Karena walaupun sekarang dipimpinnya masih oleh PLT, Asep, tapi Bapenda ini bagi saya merupakan nyawa, merupakan nilai dasar. Saya punya kerangka dalam melakukan roda pemerintahan. Kerangka saya yaitu semua hal yang saya lakukan itu semuanya sia-sia ketika Bapendanya tidak kuat. Kenapa saya bilang gitu? Karena salah satu mungkin 70% sumber pendanaan kita ya ini tugasnya di Bapenda. Bagaimana Bapenda ini bisa menagih wajib pajak sehingga bisa menjadi gali potensi itu, sehingga itu bisa digunakan oleh kita untuk membangun Kabupaten Subang. Mau keluarga saya, mau teman saya, mau tim sukses saya tidak peduli. Saya tidak peduli jika ada orang yang mengatasnamakan saya dekat dengan Pak Bupati, saya saudara Pak Bupati, jangan didengar. Kalaupun misalkan ada yang terus berdalih seperti itu, telepon saja saya. WA saya, tanya, Pak Bupati benar punya saudara ini. Kalaupun iya itu saudara saya akan marahin saudara saya, bukan marahin Bapak Ibu. Itu garansi dari saya, Bapak. Jadi ada sama saya nggak ada nego-negoan urusan wajib pajak. Untuk memberikan pelayanan terbaik, saya berharap nanti ke depannya Bapenda dengan Dinas Perizinan itu nanti harus kolaborasi dengan maksimal. Saya mulai tahun ini, saya ingin ketika Dinas Perizinan mengeluarkan izin untuk usaha, itu sudah berdampingan dengan mengeluarkan dari Bapenda itu wajib pajaknya. Sehingga orang ngurus perizinan itu sekaligus ngurus untuk menjadi wajib pajak. Karena kan sekarang permasalahannya kadang orang izinnya udah keluar, ngurus wajib pajaknya males, Pak. Dan kita juga jadi susah habitnya. Izin usaha, wajib pajak itu beriringan. Semuanya keluar berbarengan. Dan semuanya harus sudah mulai menjadi bahan untuk terkoneksi dan sudah lihat. Pertama-tama Bapak Ibu, para camat, kepala desa, sengaja ini baru hari ketiga puasa, saya ingin buka bersamanya dengan kepala desa dan para camat karena Bapak Ibu semua yang akan menjadi garda terdepan di Kabupaten Subang dan akan berkolaborasi dengan saya selama 5 tahun ke depan. Di tahun pertama saya menjabat ini dan di 2 tahun pertama ini saya akan betul-betul mengejar yang namanya pementasan infrastruktur yang masih buruk di Kabupaten Subang. Saya mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu, karena itu menjadi kunci untuk kita meningkatkan roda perekonomian. Saya akan menjadi bapak bagi semua kepala desa untuk menjadi benteng Bapak Ibu ketika ada permasalahan, ketika Bapak Ibu kesulitan, jangan sungkan untuk melaporkannya kepada saya. Selain saya sudah bertekad Bapak Ibu bahwa dalam tahun ini saya harus menuntaskan seluruh desa di Kabupaten Subang harus sudah terinjak oleh saya. Itu insya Allah akan saya lakukan Bapak Ibu mulai waktu dekat ini. Saya akan keliling desa-desa, saya tidak akan kasih tahu Bapak Ibu. Saya tahu ada aja, dan Bapak Ibu nggak usah sedikit pun menyiapkan apapun. Nggak usah ada yang repot-repot, karena bupati datang nyiapin ini, nyiapin itu, yang nggak ada diada-adain, yang libur diada-adain, saya nggak mau, Pak. Karena saya simpel aja. Saya datang ke desa itu hanya ingin tahu, hanya ingin berbicara dengan Bapak Ibu, ingin tahu permasalahan di desa ada apa saja. Baru beres kegiatan hari ini, dari pagi apel, lalu briefing, lalu saya inspeksi ke Bapenda, lalu tadi sempat mengumpulkan camat dan kepala desa, dan sekarang jam 8:30
Saya mau nengok Pak Wabub. Pak Wabub tumbang kena DBD. Sekalian saya lagi di RSUD. Mau nengok Pak Wabub, sekalian juga mau nengok ada saudara saya yang kena gagal ginjal. Gagal ginjal. Istri sama kakak saya. Ini penghuni rumah sakit nih. Halo, saya Dr. Nura. DBD plus pulang dari itu tuh hari malam Sabtu tuh. Pantesan udah tinggal diriku dari tempat makan juga. Iya. Bapak cik saya tinggal nama. Bisa. Tinggal nama nih, Bu. Tutup, tutup. Siap. Mesti mau apa-apa ngomong, penting benar. Ulah ka bapak mau nak. Bapak Bupati. Kabarin aja kalau mau apa-apa. Yang penting semangat. Tuh. Kemana? Mau pu? Keru? Rumah. Bye-bye. Sarang yo. Gubernur Jawa Barat turun di tempat acara. Semenjak dilantik itu terus turun dari tempat ke tempat menyelesaikan problem yang menurut saya sederhana, tetapi karena memandangnya kita dari sisi birokrasi akhirnya menjadi lama. Saya mengubah pola rapat hanya menjadi ngobrol saja, kemudian dari ngobrol itu lahir solusi-solusi. Hari ini kita sudah banyak menyelesaikan solusi. Saya semobil dengan Pak Gubernur membicarakan banyak permasalahan Subang. Insya Allah Pak Gubernur akan membantu kita untuk membangun, menyelesaikan jalan-jalan, termasuk penerangan jalan. Insya Allah nanti kedepannya Kabupaten Subang jalannya lecir, lampuna caraang. Sepanjang jalan bakal caraang, lampuna dibikin ke Pak Gubernur, sareng ke Pak Bupati. Insya Allah doakan ya.